enggak deh, ya. Tapi terus saja banyak kejadian yang mesti apply. Yang saat ini masih naik MRT, ya harus kerja, tiap hari harus kerja. Tapi kalau bukan buat kerja, buat santai ketemu teman nggak apa-apa kan? Tapi buat nyari nafkah, udah nggak lagi, nggak zamannya lagi. Oke, nih tadi ya, saya ulangin lagi. Ini kebutuhan finansial. Nanti setelah pensiun mungkin menurun. Ini masa preparation, masa bekerja dan masa bekerja secara independen. Ini bekerja buat orang lain. Ini ingat tuh, pensiun bekerja secara independen. Pak. Ya. Ada yang menyamakan persepsi aja. Silakan. Tadi di layar sebelumnya kan back yang usia emas itu Pak. Oh. Ah, itu realnya di usia 20 sampai 55 atau after that? Itu mah cuman istilah, nggak ada suatu ilmu matematika golden age itu 25 sampai 55 atau 55 sampai 80 tahun. Itu cuma hanya konsep aja. Ya. Ya kayak risiko. Emang sudah punya suatu konsep risiko yang bisa dipakai oleh semuanya? Kan nggak ada. Masing-masing expert punya terminologi masing-masing. Bahkan risiko dalam terminologi ISO 31000 lain lagi. Ya, kalau golden age buat saya bukanlah itu usia kerja. Tapi golden age yang menikmati banyak kan usia 55 ke atas yang punya duit. Yang 25 sampai 55 nggak belum punya duit kan? Berarti usia emas itu realnya di usia 55 atau yang punya duit lah. Ya. Oh, dengan catatan. Iya, jadi yang punya duit. Term conditionnya dipenuhi ya Pak? Iya, intinya dia sudah punya kemampuan, kebebasan, ya waktu sudah punya dana yang cukup. Kalau 25 sampai 55 lagi macul. Ya, lagi macul tuh. Ya. Lagi nyari emas, ngumpulin emas. Nah, pas waktu punya emasnya di usia 55 kan? Oke. Ya, nah, ini tadi sama. Ini masa responsible, ini masa freedom, bebas ya. Ini puncak kehidupan. Di usia 55, puncak kehidupan. Ini pelan-pelan kita turun nih. Tapi bisa saja sih, di usia 60 ada yang masih mau naik lagi. Tapi mestinya, karir seseorang di perusahaan, ya, kita punya jabatan di perusahaan, di usia 55, udah puncak mestinya. Ya 55 kan? Tapi kalau katakanlah kita mau bikin sendiri, ya puncaknya terus lagi kan? Jalan terus kan? Nah, ini gaya pensiun istilah zaman-zaman dulu nih. Temper dulu masa penantian menunggu ajal. Di sini peluang baru untuk mengukir mahakarya. Ini lahayu lunglai, segar dan sehat. Ini sedih dan sendiri, ceria dan bergaul. Kenapa? Masih punya duit. Starbucks masih nunggu kita kan? Betul lah. Hidup dan numpang makan, ya. Hidup sendiri dan mandiri, ya. Bodoh, bego, blow on, dablek, ya. Mau belajar dan berkreasi tidak henti. Penampilan lusuh, jorok dan bau. Bersih, rapi dan wangi. Bawel cerewet, ya. Tenang, wibawa dan menghanyutkan, sedap. Ini peot lembek, ya, peot lembek. Kencang, tegap dan berotot. Stallion berapa usianya? 74 Stallion. Ya. Kursi roda, jalan tuntun sama suster. Mobil BMW, jalan menggandeng sus Esther. Weh. Loyo, hasrat seks rendah. Stamina dan hasrat masih on terus. Weh. Ini ada apa? Beseran. Budak botak semua perkakas terpelihara dengan baik. Rajin servis. Ya, mati meninggalkan utang. Ya. Meninggalkan kebesaran, keduaan dan nilai-nilai dan warisan. Ya, ini yang kita inginkan golden age. Wah, prima doang. Makanya saat ini, tapi nanti kan Mas Fajar masih bisa punya waktu nih, mudah-mudahan kerja. Ya, nih Warren Buffett udah kaya raya, tapi masih mau kerja kan? Tapi kerja bukan buat cari duit lagi, buat kesenangan. Ya, ya. Nanti ke depan kita masih kerja nggak apa-apa, kerja di perusahaan sendiri kan? Jangan kerja sama perusahaan orang lain itu loh.
Oke, 3 sehat di masa pensiun. Pikiran, mental, dan fisik, hubungan pasangan, anak-anak dan cucu-cucu, dan keuangan. 3 sehat. Itu mesti dijaga. Percuma kita banyak duit tapi kita punya hubungan sama anak-anak sama istri tidak harmonis. Percuma. Tidak bahagia, tidak lengkap. Jangan karena istrinya ribut cari istri baru lagi. Bukan jalan keluar. Tambah pusing. Tambah pusing ini ya. Biaya hidup ya. Ini biaya hidup ya. Ini biaya hidup selama masa pensiun. Biaya hidup pasti ada, living cost. Ada pemeliharaan kesehatan, ada business cost. Ya, ada apa? Charity sosial. Nanti pada waktu katakanlah kita pensiun, undangan sunat, undangan kawin banyak. Ya. Kan kita mesti kasih amplop. Masa kasih amplop kosong? Numpang mana kosong? Ya. Kan kita mesti apa? Kita mesti kasih amplopnya kan? Mesti apa? Tetap schooling ya, tetap kursus atau apapun. Untuk apa? Memaintain. Sama traveling. Mau jalan-jalan ya kan? Selama ini kan udah kerja, mau jalan-jalan dong. Kemana? Raja 4 kek, Raja 5 kek, Raja 6 kek. Jangan Raja Singa. Oke. Biaya yang diperhatikan ya. Sandang, pangan, papan sudah tetap ada. Kesehatan, pendidikan untuk ikut berbagai macam pendidikan, sosial tadi, wisata, bisnis, pendidikan dan janji hutang lainnya nih. Ini janji hutang lainnya mesti disiapkan. Anda mesti perhatikan. Oke. Wealthy matter. Ya, wealthy matter. Berapa Anda punya? Oke, Anda tulis deh. Anda tulis di kertas Anda. Usia Anda berapa? Usia Anda saat ini berapa? Usia Anda berapa? Kali gaji Anda setahun. Saat ini gaji saat ini setahun. Kalau prima mah suka-suka lah, terserah. Dia yang punya gajian kan. Nama Mas Wahyu suka-suka. Oke, usia Anda saat ini misalnya katakanlah 40. Terus 40. Gaji setahun, sebulan 10 juta. Setahun berarti 120 juta. Kalau 120 juta bagi 10. Itu angkanya. Ya, oke. Yang kedua, wealthy matter saya yang saya bikin, gaji pertama kita. Katakanlah gaji pertama saya pada waktu itu tahun 87 50.000. Oke. Gaji saya yang terakhir 35 juta katakanlah ya. Dibagi 2 dikali 10%. Ini saya punya tiap bulan yang mesti dicadangkan kali masa kerja selama 30 tahun. 30 tahun kali 12 kan? Ini bulan nih, hitungan bulan nih. Anda hitung. Terserah Anda mau hitung di sini atau di rumah silakan. Ini adalah apa? Raport Anda. Raport Anda. Fungsinya bukan begitu. Tapi betulkah saat ini Anda punya aset sekian? Ini yang apa ya? Kalau misalnya apa? Tensi. Paling tinggi berapa tensi? Bukan tensi. Berapa? Beli? Tensi bawah berapa? 90. 90 bawah, atas berapa? 120. Itu yang batas ya. Oke. Di sini 90-nya di sini nih. 90-nya sini. Tensinya ini yang 120. Tapi boleh nggak lebih dari 120? Boleh kalau masalah wealthy matter, boleh lebih. Semakin besar semakin bagus. Tapi kalau misalnya Anda di bawah ini, berarti apa? Anda terlampau boros selama ini. Nanti kita lihat, oke? Jadi gini, Mas Prim, usia Anda kali gaji setahun dibagi 10, berapa angkanya? Ketemu, oke? Ini yang batas bawah nih. Berarti aset mesti segini gitu? Iya, ini paling minimum. Kalau punya aset segini? Iya, minimum. Oke. Ini batas atas yang ideal. Contoh nih. Batas ideal. Tapi kalau lebih boleh aja sih. Kalau harta mah boleh aja sih lebih. Oke? Ini rumus dari mana, Pak? Ini rumus dari buku The Next Millionaire, The Millionaire Next Door, Stanley Denko. Ini buku. Ini yang saya buat.
Pak. Ya. Usia tuh usia sekarang Ya. atau usia Sekarang. Oh, sekarang. Ya, kalau misal tadi 10 tahun berarti 120 bulan. Angka 10 itu. Oh, dibagi 10 itu, Pak. Iya. Oh, dibagi 10. Oke, katakanlah begini. Contoh, usia Mas Wahyu berapa? 42. 42 kali gaji setahun, misalnya gaji Mas Wahyu 10 juta misalnya. 10 juta kali setahun berarti 120 juta. Jadi 42 kali 120 juta dibagi 10 Kali 480 juta Dibagi 10. iya, ya lebih yuk, banyak udah satu itu minimum. 500 juta. Ya itu minimum. Kan harus ada saat itu. Maksimum gaji pertama berapa? Misalnya ya Nah, 2 juta. 2 juta. Gaji sekarang berapa terakhir nih? lu dia di ujian Ini gaji gua 1,5. Hah? 1,5. Ini gue Tar dulu. Ya, 2 juta. Gaji sekarang berapa? Iya, sekarang berapa nih? 5 juta. Oh, nggak mungkin 5 juta. Ya udah, biarin 5 juta. Oke. Iya. Analoginya coba. Ya, 7 juta. Oke. Dibagi 2. Berarti Oke. 3,5 juta. Dikali 10%. Kali 10%. Oke. Oke. Dikali masa kerja bulan. Artinya 10 tahun ya. Ya, berarti 120 bulan. Kali 120 bulan. 10 bulan kan? 120 bulan. lebih yuk. Itu. Ya, 55,4 ya. Nah, Kalau lebih dari itu boleh. Lu terlanjur kaya namanya. Oke. penanya doang. Jadi ini ya konsepnya ya. Jadi kita cuman lihat ukur nih. Wah, ini angka normalnya. Gue punya angka berapa? Nah, sini. Ya, ekuitas Anda berapa? Oke, tulis. Harta kertas Anda berapa? Kertas seperti apa? Deposito. Ya, saham, obligasi, reksadana. Yang paper aset. Harta kertas. Tabungan. Itu yang di kertas tuh kan? Tulis. Harta real, properti. Bisnis. Itu harta real. Logam mulia. Motor. Tapi kalau motor butut nggak boleh. Nah, jangan dimasukin motor butut. Mobil. Ya. Misal katalah mobil kijang. Yang hijau boleh Pak? Hah? Yang hijau. Yang hijau bener sih. Ya kalau masih ada nilainya ya, tapi jangan di markup ya harganya. Ya. Pura-pura kaya. Jangan di markup. Ya. Oke. Ini kendaraan motor yang laku dijual. Hitung utang nih, saat ini berapa? Utang KPR berapa? Saldonya ya? Masih ada saldo utang kan? Nah itu dia. Utang KPR, KPM, KPA dan lain sebagainya. Hitung dulu kan, ini mengurangi kan? Mengurangi. Kemudian janji Anda pada keluarga atau anak. Janji apa? Janji misalnya uang kawin, rumah. Ya, janji Anda pada anak itu kan utang tuh. Tulis tuh. Nah, kemudian apa? Semuanya ini 1, 2 ditambah, dipotong 3 dan 4. Minus. Itu. Dibandingkan tadi yang pertama, altimeter. Ya. Oke. Wah, ternyata gue punya angka lebih gede dibandingkan tadi. Ya udah bagus. Kalau lebih kecil, ya double gitu. Iya, tapi paling enggak ini masih ada waktu enggak? Wah, usianya 50, tinggal 5 tahun lagi ngejar. Kalau masih ada 40 mungkin masih banyak waktunya kan? Tapi kalau sudah tinggal dikit lagi, kan belum dibagi. Belum dibagi. Jangan tulis dulu. Oh jangan terus. Belum dibagi, belum dimiliki. Kurangin. Ya. Wanita kurangin. Jangan dihitung dulu. Itu belum masuk, belum atas nama Anda. Belum kan? Belum kan? Atau sama kamu ya Om? Belum kan? Kalau belum dibagi, jangan ditulis. Oke? Oke. Nah, ini ongkos hidup pensiun nih. Hitung nih. Oke, hitung kita nih. Berapa biaya hidup bulanan Anda saat ini? Tulis. Wah, bulanan saya untuk anak, istri, sekolah, segala macam 10 juta. Gede juga ya. Bisa. Oke.
Ini biaya hidup udah termasuk istri belum, Pak? Semuanya. Dia berapa? Berapa istrinya? Itu yang gede banget. Salah sendiri. Salah sendiri gatel. Oke. Saat ini ya. Oke. Kemudian biaya hidup bulan Anda 1 usia 55. Coba ditambahin aja 10% tiap bulan. Setiap tahun tuh. Saat ini misalnya katakanlah sebulan ini 10 juta. Usia 51 berarti kali 1,1 ya, 10 juta kali 1,1 lagi 10% aja tiap tahun inflasi. Oke? Jadi kalau katakanlah begitu mungkin bisa jadi usia 55 bisa 12 juta atau 13 juta. Oke? Setelah itu tadi Mas Yogi ingin hidup sampai usia 70 tahun misalnya ya, 70 tahun dipotong 55 berarti 15 tahun ya, 15 tahun hitung tuh kali tadi, nggak usah pakai inflasi, gajinya sama aja biaya hidupnya. Coba berapa itu? Soal begini, saya pernah punya sahabat ketemu pensiunan Pelni ya, ketemu di Dunkin Donut di Dwima Plaza. Dwima Plaza itu ya, waktu itu Dwima Plaza ya, kayu putih ya, Cempaka Putih ya, dulu namanya Dwima Plaza ya. Ngobrol sama dia ya, Pak, saya terlambat, saya salah kalkulasi. Kenapa Pak? Saya pikir saya akan meninggal sebelum usia 60 Pak. Kenapa? Teman-teman saya kebanyakan meninggal 57, 58, 59, 55, 60 Pak. Makanya saya ngabisin, saya punya uang pensiun, tapi saya belum mati-mati Pak. Dana uang pensiun sudah habis, tapi dia belum mati. Salah kalkulasi. Ya. Nah, jadi tolong hitung dapat pasti miliaran. Pasti miliaran. Ya. Dibandingkan Anda punya ini tadi berapa? Wih, Anda langsung shock. Mati sekarang. Ini yang terjadi pada waktu saya berikan perencanaan pensiun teman-teman di bank swasta terbesar yang akan dapat pensiun sekitar 2 miliaran, uang pensiun 2 miliaran. Pak, jangan berpikir apapun dulu dengan 2 miliar tersebut. Jangan pikir mau beli mobil lah, mau jalan-jalan segala macam kayak gitu ya. Coba tenangkan dulu, Bapak hitung nih. Yang tadinya senang diem, shock dan marah. Makanya kenapa baru dikasih tahu sekarang? Kenapa nggak 5 tahun lalu atau 10 tahun yang lalu? Kenapa perusahaan baru kasih tahu sekarang? Itu yang terjadi. Maka diam, shock dan marah. Kenapa baru diberitahukan mengenai hal ini? Setelah dikit lagi mereka mau apa? MPP di 53 ya, dikit lagi masuk pensiun. Shock, anaknya masih SMA. Itu yang terjadi. Jadi akhirnya bank tersebut minta pelatihan keuangan namanya wake up call sebelum usia 50. Dan bahkan ada perencanaan pensiun semua karyawan, perencanaan keuangan, bukan pensiun, perencanaan keuangan dari level 1 sampai level 8 semuanya dikasih. Saya nggak usah sebut bank terbesarnya apa, itu yang diberikan. Kena shock. Pernah Angkasa Pura juga dikasih angka begini, diem, lemes, nggak nyangka. Ini fakta, ini suatu apa? Realita yang harus apa? Dihadapi. Apa yang mau dikasih tahu? Nanti mereka tiba-tiba miskin, sengsara, kan enggak kan? Mendingan sekarang shocknya dibandingkan nanti udah terlambat. Oke, ya. Tadi sudah ya. Nah, saya mau ceritakan sedikit mengenai cerita dari 4 cerita ya.
Ini saya punya kerabat lah ya, pensiunan Pertamina, udah pensiun, duit pensiunnya gede. Pada waktu itu kalau dia dapatkan uang pensiun, dia belikan rumah, mungkin bisa dapat 5 rumah di Rawamangun. Ya. Kemudian apa yang dia lakukan? Kawin lagi. Prima lagi. Kawin lagi. Ya. Dia punya keluarga aslinya di Cirebon, keluarga keduanya di Surabaya. Bagus, Pak. Ya. Setelah itu uangnya kemana-mana, habis. Anak-anaknya yang pertama dari keluarga pertama nggak terurus, anak dari istri kedua belum siap, belum jadi, duitnya habis langsung. Dia akhirnya apa? Pulang ke bini tua, ya. Kemudian ada anak yang pertama, karena dia merasa berdosa sama anaknya, minta apa? Pinjaman uang untuk bisnis. Rumahnya dijadikan agunan. Bisnis anaknya tidak jalan. Bank nyita rumah bapaknya. Bapaknya saat ini tinggal sama salah satu anak di rumah petak. Ngenes dan menangis beberapa kali saya kunjungi. Menyesal. Tapi waktu tidak bisa diulang. Ya. Nah ini harus biaya pendidikan anak. Silahkan kalau mampu. Kalau enggak, jangan paksakan. Jangan ngutang. Jangan biasakan menikah ngutang, apalagi untuk memulai hal yang baru. Nah, ini juga nih. Saya nggak usah sebut namanya, orang asuransi. Ya, orang asuransi ini personal garanti. Anak-anaknya ngambil pinjaman di bank pemerintah pakai personal garanti. Dulu orang kaya di Kebayoran Baru, pernah di salah satu perusahaan BUMN asuransi sama perusahaan telekomunikasi, ya, dia menjamin anak-anaknya ngutang bank, bisnisnya nggak jadi, hancur semua asetnya disita, dia tinggal numpang sama salah satu keponakannya, orang asuransi. Bininya minta cerai dan hidup susah. Dahulunya berkelimangan harta. Saya punya cerita pada waktu saya SMP. Ya, pada waktu saya SMP, saya dipanggil Arthur Badi sini. Itu saya SMP. Tapi saya seorang pelaut, ya. Disampaikan perantau, beliau perantau. Disampaikan, Badi, Hendrik, papi tidak bisa kasih kamu apa-apa ya. Papi hanya bisa kasih kamu sekolah. Dan kamu jangan mengharapkan warisan. Saya usia SMP tahu apa, tapi itu masuk dalam saya punya benak saya. Saya bilang saya tidak akan mengharapkan apapun. Saya akan mencari saya punya harta sendiri. Ya. Nah, setelah saya punya anak-anak dewasa, saya panggil Pierre, Gary sini, gantian. Papa mau ngomong. Itu yang saya sampaikan pada anak saya. Bahwa papa tidak akan kasih kamu warisan sebelum papa mama meninggal dunia. Kenapa? Karena kami tidak mau hidup numpang sama anak-anak. Apapun yang kami miliki saat ini, kami mau gunakan untuk hidup apa? Sejahtera di usia kami. Kami punya kewajiban sekolah. Kamu cari sendiri hartamu. Ya. Itu nilai, tapi saya nggak tahu itu kan nilai saya, tapi nilai Anda mungkin berbeda. Masing-masing suku, masing-masing agama, masing-masing pribadi berbeda-beda. Saya dengan kakak saya, walaupun dilahirkan oleh orang tua yang sama, nilainya beda. Apalagi sama orang yang berbeda. Oke. Nah, tadi misalnya dananya tidak cukup tadi. Oke. Tadi kan Mas Yogi udah ngitung kan? Gimana nggak cukup nih? Udah ngitung nggak cukup nih, ya? Ternyata kebutuhan hidup saya, pensiun tadi berapa miliar? 5 miliar ya Mas Yogi ya? Tadi kebutuhan 5 miliar. 5 miliar kebutuhannya selama untuk usia sampai 70 tahun dong. Kalau dari 6 dikasih bonus sampai 80 nggak cukup lagi. Kurang 3 tahun. Ya. Nah, apa yang lakukan?
Beritahu apa? Beritahu keluarga inti semua, mama, anak-anak sini, kumpulin semua. Ya, kumpulin semua. Papa mau pensiun tahun depan. Sekarang apa? Kita mesti banting setir. Banting setir. Semua fasilitas bensin setiap minggu copot. Ya, habis itu internet yang berapa kbps turunkan. Mesti panggil, kasih tahu. Karena bagaimanapun juga jangan diam, jangan seakan-akan masih punya. Ya, tiba-tiba boncos. Ya, menekan biaya hidup, pulang kampung, mencari penghasilan tambahan, bekerja kembali, atau menjual aset. Mungkin kita saat ini senang punya rumah yang gede, tapi nanti kalau sudah tua, percayalah, anak-anak nanti sudah pada keluar semua, Anda merasa kesepian. Kok rumahnya gede amat, dijual nggak ada lawannya, susah lawannya. Itu ada satu rumah di kompleks saya, rumahnya kecil, lama-lama gede, besar-besar, habis itu dijual karena anak-anak sudah pada kawin semua. Ya, tingkat jangan tinggi-tinggi. Ya, nanti sudah tua pasti di bawah, nggak mungkin di atas kan. Kalau cukup satu lantai aja. Oke, ini caranya kalau misalnya dana tidak cukup. Apa boleh buat? Kalau yang punya kampung, pulang kampung. Kalau yang nggak punya kampung, cari kampung. Saya Bang, pulang kampung. Nah, itu pulang kampung. Ya. Ini caranya ya, oke? Nah, ini saya senang sekali di Singapura banyak orang tua kan yang masih bekerja kan? Kenapa tadi? Angka kerjanya gapnya yang bawah ini belum siap, jadi makanya dipekerjakan orang tua. Dan lagi pula kenapa? Karena supaya orang tersebut punya apa, income, maka akan lebih apa? Lebih sehat. Hingga BPJS-nya Singapura lebih kecil kan pengeluarannya kan? Karena lebih sehat kan? Begitu caranya. Oke, kategori nih. Ya kalau punya uang pensiun, mudah-mudahan punya uang pensiun ya, BPJS hari tua maupun pensiun ataupun DPLK yang dari kantor, ya. Nah, hanya satu kali kan terima uang kan, uang pensiun kan, tamsam, habis itu nanti masukin ke employee apa, ke anuitas, ya. Atau ini, kalau punya uang pensiun, diam-diam. Jangan ngobrol, jangan kasih tahu sama teman saudara-saudara, jangan. Nanti kalau tiba-tiba saudara pada ngumpul, wah pensiun dapat uang gede, diam-diam. Ada bulannya sama. Bilang kita nggak dapat uang pensiun sekaligus, jeger. Gue dapat pensiunan bulanan, gitu aja udah. Ya, yang dulu nggak ngaku saudara, tiba-tiba jadi ngaku saudara. Hati-hati. Ya, selamatkan, bukan untuk dikonsumsi. Anda nggak setiap bulan dapat uang pensiun jeger kan, enggak. Sekali seumur hidup. Itu apa? Untuk bekal. Sampai tadi usia 70, cukup nggak? Nggak cukup. Nggak cukup. Tadi orang bank tadi dapat 2 miliar, kebutuhannya 5-7 miliar. Terdiam. Ya, selamatkan. Jangan diberikan kepada siapapun dengan alasan apapun. Mencari investasi makan rakyat tinggi dan aman, harus aman nih. Karena kemarin kalau tidak salah, Inco, Vale, perusahaan lembaga menyita asetnya Wana Arta. Ya, karena dana pensiun dia tidak ada, cair. Ya, tapi itu perusahaan punya tanggung jawab kan. Tapi kalau kata kita naruh uang di sebuah perusahaan untuk investasi, hati-hati. Kasihan yang teman-teman di Jiwasraya nyangkut. Kapan dibayarnya tuh? Ya, nggak tahu. Padahal plat merah. Ya plat merah loh. Dulu kan, wah nggak mungkin lah, pasti bayarlah plat merah. Buktinya? Apalagi plat putih dan plat kuning. Ya, bisa dibuat modal usaha, tapi jangan semua. Tapi juga nanti pikirkan apa nih. Oke. Nah, bangun usaha. Nah, Mas Wahyu sama Mas Prima sudah mulai. Ya.
Sendiri atau patungan atau franchise? Pilihannya. Oke, nanti kita sampai ke aktivitas ya. Jenis usaha yang Anda sukai dan kuasai. Jangan nyoba-coba. Jangan